Geser ke informasi lain, Saudara. Istana merespon soal perpecahan yang terjadi dalam tubuh Kamar Dagang Indonesia atau Kadin. Koordinator Staf Khusus Presiden membantah soal cawe-cawe Presiden Jokowi dalam dualisme Kadin. Perpecahan yang terjadi di tubuh Kamar Dagang Indonesia menyeruak. Sejumlah perwakilan Kadin Provinsi menggelar musyawarah luar biasa yang menetapkan Anindya Bakri menjadi Ketua Umum Kadin yang baru untuk periode 2024-2029. Menanggapi polemik yang mencuat, Anindya Bakri menyebut dinamika internal adalah hal biasa dalam sebuah organisasi. Anindya Bakri berharap permasalahan ini membuat Kadin lebih teguh. Itu pasti ada di setiap organisasi. Nah, kita berharap ini semua justru bisa membuat Kadin lebih teguh, dan kepada yang sudah bersama-sama marilah kita lanjutkan, yang belum marilah bergabung. Akan diketuk pada tanggal 25 September. Jadi bagaimana supaya teman-teman di Kadin Provinsi, di asosiasi dan seluruh dunia usaha bisa berpartisipasi untuk memberikan kontribusi bagi perekonomian Indonesia. Dinamika organisasi itu pasti ada di setiap organisasi. Nah, kita berharap ini semua justru bisa membuat Kadin lebih teguh, dan kepada yang sudah bersama-sama marilah kita lanjutkan, yang belum marilah bergabung. Istana menegaskan tidak ada cawe-cawe Presiden dalam urusan perebutan jabatan Ketua Umum Kadin. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan Presiden menghormati Kadin sebagai lembaga independen yang memiliki ketentuan internal. Ari menegaskan dinamika yang terjadi di internal Kadin saat ini tidak terkait Istana. Ketua Umum Kadin periode 2021-2026 Arsyad Rashid menilai Munaslup Kadin ia memilih Anindya Bakri sebagai Ketua Umum ilegal. Arsyad menjelaskan, sesuai Undang-Undang tentang Kadin, pemerintah berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kadin. Oleh karena itu, Arsyad akan meminta Presiden Jokowi ataupun Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk turun tangan membantu menyelesaikan masalah di Kadin saat ini. Dan menyatakan kegiatan itu tidak diakui, tidak memenuhi prasyarat hukum sesuai ADART, sehingga tidak dapat diakui sebagai kegiatan resmi. Kadin ini adalah lahir atas undang-undang, dan di situ adanya Kepres. Makanya ada Kepres. Kepres terakhir yaitu Kepres nomor 18 tahun 2020 yang menyatakan hasil daripada Munas di Kendari, dan di situ tercatat hasil Munas Kendari dengan atas nama Ketua Umum, nama saya M. Arsyad Rashid. Tak hanya itu, Arsyad Rashid juga telah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo usai jabatannya dicabut melalui Munaslup. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana membenarkan adanya surat yang dikirimkan pihak Arsyad Rashid yang diterima pada Minggu kemarin. Melalui pesan tertulis, Ari Dwi Payana menyebut saat ini posisi surat masih berada di Kemensetnek, belum disampaikan kepada Bapak Presiden. Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Aktas merespons dualisme di tubuh Kadin. Menteri Hukum dan HAM menyatakan pemerintah akan berpegang pada aturan dan ketentuan yang berlaku di Kadin. Surat keputusan Presiden terkait terpilihnya Anindya Bakri sebagai Ketua Umum Kadin akan diproses di Kemenkumham. Intinya pemerintah pada prinsipnya sekali lagi kami ikut sesuai dengan aturan, dan ini menjadi kehendak bagi seluruh mayoritas pengurus Kadin daerah, provinsi, dan pemerintah dalam hal ini tentu akan ikut dengan keputusan yang dihasilkan oleh teman-teman di Kadin. Nanti kan semua keputusan Presiden pasti nanti akan melewati proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Polemik di tubuh Kadin menciptakan dua kubu, yakni kubu Anindya Bakri dan Arsyad Rashid. Pengurus Kadin di sejumlah daerah pun terpecah. Sebagian pro dan kontra terhadap hasil Munaslup yang menetapkan Anindya Bakri sebagai Ketua Umum Kadin 2024-2029. Tim Liputan Kompas TV.